Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Agus Salim dari kelas TPAPKPD akan mempresentasikan tentang pertumbuhan jerawat dan hubungannya dengan kualitas tidur. Di akhir tahun 2021, saya mengalami pertumbuhan jerawat yang sangat parah nih. Mungkin teman-teman pernah kenal dengan istilah breakout. Nah, benar banget, saya mengalami breakout tersebut terutama pada daerah pipi dan juga dahi. Kok bisa ya tiba-tiba kena jerawat yang segitu banyak? Saya pun bingung. Tapi selidik punya selidik, ternyata saya habis mengalami ujian akhir semester, di mana pada periode waktu tersebut saya mengalami kurang tidur dan juga stres. Ada nggak teman-teman yang ngerasain kayak saya? Mungkin kalau ada, silahkan komen di bawah dan kita bakal diskusi bareng ya. Buat teman-teman yang udah komen barusan, ternyata kita nggak sendirian nih. Ada 88% orang yang memiliki kualitas tidur buruk juga mengalami akne positif. Nah, penelitian ini atau survei ini diadakan oleh Sharon dan juga Lydia pada tahun 2020. Nah, dari 88% tadi, 84% mengalami akne positif ringan dan sisanya mengalami akne positif sedang. Pertanyaannya adalah, kok bisa kualitas tidur mempengaruhi pertumbuhan akne vulgaris? Nah, pertanyaan itu akan dijawab pada slide berikutnya. Jawabannya adalah sintesis hormon. Ada dua hormon yang berperan penting dalam kasus ini, yaitu hormon melatonin dan yang kedua adalah hormon androgen. Hormon melatonin sendiri adalah hormon yang berperan untuk mengatur siklus tidur kita dan juga meningkatkan kualitas tidur kita melalui kenyenyakan. Yang kedua adalah hormon androgen. Hormon androgen ini adalah hormon yang berperan untuk memproduksi sebum atau minyak di kulit kita agar kulit kita semakin lembab. Lalu bagaimana hubungan antara kualitas tidur, hormon androgen dan juga hormon melatonin, dan juga pertumbuhan jerawat. Jadi, kualitas tidur yang buruk atau tidur yang terlalu larut akan menyebabkan berkurangnya produksi hormon melatonin, sehingga tidur kita tidak nyenyak dan menjadi tidak berkualitas. Dan hormon melatonin ini juga memiliki fungsi lain untuk menekan pertumbuhan hormon androgen. Jadi jika kita memiliki kualitas tidur yang buruk atau tidurnya terlalu larut, hormon androgen di dalam kulit kita ini akan tidak terkontrol sehingga menimbulkan minyak atau sebum yang berlebihan. Nah, buruknya dari sebum atau minyak ini adalah jika berlebihan mereka bisa menyumbat pori-pori kita sehingga menimbulkan komedo dan berakhir menjadi akne vulgaris. Nah, buat teman-teman yang sedang struggle dengan masalah jerawat, terutama akibat kualitas tidur yang buruk, jangan khawatir, karena kita masih bisa kok untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Nah, salah satunya dengan 3 cara di bawah ini. Yang pertama adalah jam tidur. Jam tidur itu sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur seseorang. Ada baiknya usia seperti kita, dari 18 sampai 30 tahun itu, tidur dalam waktu 7 sampai 9 jam per hari. Nah, tidurnya ini dimulai dari pukul 8 sampai tengah malam. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap tidur jam 7 sampai 9 jam, tapi dimulainya dari subuh, tetap saja kualitas tidur teman-teman tidak akan membaik. Yang kedua adalah kondisi cahaya. Nah, kondisi cahaya yang bagus untuk tidur adalah kondisi yang gelap, karena hormon melatonin akan diproduksi saat kondisi ruangan itu gelap, sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak dengan bantuan hormon melatonin. Yang ketiga adalah penggunaan gadget. The National Sleep Institute pada tahun 2015 menyarankan kita untuk tidak menggunakan gadget 30 menit sebelum kita tidur. Hal ini karena gadget akan memancarkan blue light yang akan mengganggu sintesis dari hormon melatonin. Jadi kalau misalkan kita menggunakan gadget sebelum kita tidur, hormon melatonin yang diproduksi tidak akan maksimal sehingga kualitas tidur kita pun tidak akan jadi membaik. Untuk menutup presentasi kali ini, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita menjaga dan juga memperbaiki kualitas tidur kita agar kulit kita semakin sehat dan juga bebas jerawat. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.